Penyakit degeneratif itu ada banyak. Sebagai contoh yaitu hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus ya. Dan penyebabnya itu tentu berkaitan dengan pola makan yang tidak baik. Pekerjaan spesialis gizi klinik itu biasanya sangat berkaitan dengan pasien-pasien yang pola makan yang kurang baik. Makanan harus ada karbohidratnya. Kemudian harus ada proteinnya. Proteinnya itu adalah protein hewan dan juga protein nabati. Nama saya Dr. Gracia JMT Winaktu, Magister Sains, Spesialis Gizi Klinik. Jadi awalnya saya studi lanjut mengambil Magister Gizi Klinik dulu. Itu selama 4 tahun atau 8 semester. Nah, saat itu memang belum ada kolegium untuk spesialis gizi klinik. Jadi, saya mendapatkan penyetaraan sebagai spesialis gizi klinik. Dan di situ persyaratannya adalah pertama mengajar gizi, keduanya berpraktek di rumah sakit dan juga mengikuti berbagai macam seminar-seminar tentang gizi. Pekerjaan spesialis gizi klinik itu biasanya sangat berkaitan dengan pasien-pasien yang pola makan yang kurang baik. Ya, jadi sebagai contohnya misalnya obesitas atau kegemukan. Dari obesitas itu bisa menjadi misalnya diabetes mellitus, bisa menjadi hipertensi, bisa menjadi penyakit jantung. Obesitas itu bisa terjadi karena pola makan yang tidak seimbang dan juga gaya hidup yang salah. Pola makan yang tidak seimbang sebagai contoh adalah makan tinggi karbohidrat dan juga mengkonsumsi tinggi lemak. Pola makan yang tidak seimbang tadi dibarengi juga dengan kurangnya aktivitas tubuh ya. Jadi kalau misalnya aktivitasnya itu sedikit sedangkan makannya itu berlebihan, maka semua makanan tadi tidak menjadi energi tetapi akan tertimbun menjadi lemak tubuh. Nah, itulah menjadi obesitas. Banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis, makanan atau minuman yang banyak mengandung garam dan juga pengawetnya. Kalau dulu mungkin dikenal sebagai 4 sehat, 5 sempurna pola makan baik, kita sebut sebagai gizi seimbang sekarang. Nah, kalau gizi seimbang itu makanan harus ada karbohidratnya, kemudian harus ada proteinnya. Proteinnya itu adalah protein hewan dan juga protein nabati. Kemudian ada juga sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga jangan lupa air putih. Penyakit degeneratif itu kalau menurut WHO itu suatu keadaan kesehatan di mana tubuh penderita itu mengalami penurunan fungsi jaringan dan fungsi organ. Contoh dari penyakit degeneratif itu ada banyak. Sebagai contoh yaitu hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus ya. Dan penyebabnya itu tentu berkaitan dengan pola makan yang tidak baik ya. Kemudian juga pola makan yang tidak seimbang dan juga merokok dan juga mengkonsumsi alkohol yang sangat berlebihan. Tapi semua itu berkaitan dengan pola makan dari lahir sampai dengan dewasa. Diabetes mellitus kita singkat DM aja kali ya. Memang DM itu ada beberapa, tapi yang saya akan bahas mungkin tipe 1 dan tipe 2 saja. DM tipe 1 itu biasanya dialami oleh anak-anak. Nah, di sini terjadi kerusakan sel beta pankreas ya, di mana sel beta pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Kalau yang DM tipe 2 itu biasanya dialami oleh orang dewasa. Di sini juga terjadi kerusakan dari sel beta pankreas, tetapi sel beta pankreas itu masih bisa mengeluarkan hormon insulin, hanya hormon insulin ini tidak begitu baik cara bekerjanya. Pertama, genetik. Ya, jadi kalau memang ada keturunan diabetes mellitus, itu kemungkinan besar bisa terkena. Keduanya juga pola makan. Pola makan tinggi karbohidrat juga, terutama karbohidrat sederhana yang tadi juga disebutkan, gula maupun tepung-tepung terigu,
kemudian juga makanan dan minuman juga yang manis-manis itu juga bisa ya mengakibatkan diabetes mellitus. Betul, ya anak muda, dari anak-anak, anak muda, remaja, dan sampai dewasa. Biasanya orang yang tua itu metabolisme tubuhnya juga sudah mulai menurun dan biasanya juga aktivitas fisiknya juga sudah mulai berkurang. Dibanding kalau orang muda biasanya masih baik metabolisme tubuhnya dan aktivitas fisiknya biasanya lebih aktif. Yang menarik, ada dua kandungan utama, yaitu ekstrak apel stem cell dan juga salmon ovary peptide. Salmon ovary peptide atau dikenal sebagai SOP alpha itu berasal dari Jepang asli dan dibuat dari membran telur ikan salmon yang diekstrak kembali. Sudah dibuktikan dan juga diuji klinis bahwa salmon ovary peptide ini bisa membantu mencegah dan juga membantu menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif. Di mana penyakit degeneratif itu adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan juga obesitas. Salmon ovary peptide itu memang bisa membantu pertumbuhan dari IGF-1. IGF-1 itu adalah insulin growth factor. IGF-1 ini ibaratnya sebagai rumah produksi yang menghasilkan hormon insulin. Jadi, salmon ovary peptide ini tugasnya adalah untuk menjaga rumah produksi IGF-1 ini agar hormon insulinnya itu tetap bisa berproduksi. Di mana dengan bertambahnya usia, biasanya rumah produksi ini atau IGF-1 ini pasti sudah mulai terganggu. Bisa disarankan mengkonsumsi salmon ovary peptide ini sesudah makan. Salmon ovary peptide ini bisa membantu melancarkan peredaran darah, yaitu dengan membersihkan pembuluh darah dari plak-plak dan juga dari lemak-lemak. Jadi akhirnya si pembuluh darah ini menjadi lebih fleksibel. Jadi kalau kita ibaratkan pembuluh darah ini seperti selang, ya selang yang sudah dipakai sekian lama, yang lama-lama itu akan ada banyak lumut-lumutnya, sehingga aliran airnya itu pun jadi kecil ya. Dan aliran air yang kecil ini kita ibaratkan sebagai aliran darah di dalam pembuluh darah yang banyak plaknya tadi, di mana aliran darah ini juga membawa oksigen untuk seluruh tubuh ya. Kalau misalnya oksigennya kurang untuk seluruh tubuh, berarti organ tubuh juga akan kekurangan oksigen. Salmon ovary peptide ini bisa membersihkan plak-plak atau yang ada di dalam selang tadi, lumut-lumut tadi dibuang sehingga aliran airnya menjadi lancar. Di dalam pembuluh darah pun aliran darahnya menjadi lancar. Juga dia akan membantu mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan juga obesitas.